Penjabat gubernur akan berkantor di seluruh kabupaten kota se-Papua Barat agar dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Dinas PUPR masih terus melakukan pengerukan sungai serta drainase dengan mengerahkan belasan alat berat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Senin 29 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Jeffrey Arizona. Inilah berita Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, pimpinan OPD harus dapat merangkul stafnya dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang baik di setiap OPD dalam melayani masyarakat di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Papua Barat Niko Tike saat memimpin apel gabungan pada Senin 29 Agustus 2022. Pesan awal terus diingatkan terkait dengan kehadiran pegawai dalam mengikuti apel, karena melalui apel gabungan ASN bisa mengetahui informasi terkini dari pimpinan untuk pelaksanaan program-program dalam melayani masyarakat di Papua Barat. Niko Tike dengan tegas mengatakan setiap pimpinan OPD harus bisa merangkul setiap pegawai di dinas masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana kerja yang baik agar tidak ada pilih kasih, serta memberi penghargaan kepada pegawai yang rajin. Kita bahas lagi. Itu tergantung kesadaran kita, kapan kita mau sadar, kapan mau baik, itulah kita. Jadi kalau kita memberikan nasihat terus, padahal kita sudah dewasa. Apel ini sangat penting, kehadiran kita supaya bisa mengenal atau mengetahui bahwa Bapak Ibu ini masih ada di lapangan apel atau masih ada di kantor, saling mengenal. Itu fungsi daripada apel. Tetapi intinya bahwa setiap ada arahan kita bisa mengetahui. Hari ini Bapak Gubernur masih di luar daerah, Bapak Sekda, para asisten semua di luar. Apakah sudah ada tetapi belum hadir pada saat ini. Hanya 2 staf ahli dan pimpinan OPD, yang lain masih melaksanakan tugas. Jadi kita sekarang ini juga mau berbicara tentang kehadiran tetapi kenyataan yang ada saat ini, yang tidak difungsikan ikut serta dalam rombongan. Kami sudah tidak tahu juga apa yang dimaksudkan untuk hal ini. Disampaikan bahwa ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat harus terus semangat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga setiap ASN dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu jika pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Dan tugas kita tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kita yang sudah diberikan. Jabatan ini sewaktu-waktu turun naik. Jadi kalau Bapak Ibu kerja tidak baik, maka diganti, ya harus menerima. Harus menerima. Tidak ada bilang itu bukan jabatan kalian, jadi jabatan semua orang. Jadi kalau sudah nonjok, ya harus menerima bahwa mungkin saya ada salah. Jangan pergi pukul ini lagi, pukul itu lagi. Apel gabungan dan juga apel bersama di setiap OPD adalah hal yang sangat penting agar saling mengenal. Dan yang paling penting lebih penting mengingat setiap arahan dari pimpinan merupakan tugas yang diberikan untuk dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pejabat gubernur akan berkantor di seluruh kabupaten kota se-Papua Barat agar dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Inilah gaya kerja cepat Paulus Waterpau, penjabat gubernur Papua Barat yang diberi amanah oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan dengan cara berkantor di seluruh kabupaten kota di Papua Barat agar semua kebutuhan masyarakat dapat dijaring sesuai dengan program.
Saat diwawancarai, Waterpau mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya untuk mendengar keluhan masyarakat dengan cara melakukan kunjungan kerja ke berbagai kabupaten dan kota. Untuk itu, Waterpau akan mengajak sekda, staf ahli, asisten, dan juga pimpinan OPD untuk berkantor di Sorong Raya dan juga di daerah lainnya di Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan, pemerintah akan bekerja dengan maksimal dan mendengar aspirasi dari masyarakat ketika berkantor di kabupaten kota, agar semua pekerjaan dapat dijalankan dengan maksimal. Kita akan melakukan upaya begini. Pemerintahan kita sekarang dalam transisi ini, kita tidak hanya tinggal di Manokwari. Saya mau mengajak kita berkantor di Sorong Raya. Jadi pimpinan APD kita ajak ke Sorong Raya. Kita duduk di situ bersama-sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh di situ. Misalkan berapa hari kita jadwalkan, satu minggu. Semua kabupaten bicara dan kita cek apa yang menjadi kendala permasalahan mereka. Karena kadang-kadang kalau kita bikin rapat kerja kan cuma 1 hari. Itu hanya syarat saja formal begitu, foto-foto, kirim laporan ke pusat bahwa kami sudah lakukan. Ada banyak hal sebenarnya yang kita mau lakukan, terutama cek itu. Juga Manokwari Raya, nanti dengan fak-fak kayak mana, itu kita akan sambungkan semua. Jadi program-program itu menurut saya, itu harus kita baca bersama. Saat ini, Waterpau sudah mengawali dari Kabupaten Manokwari dengan membentuk tim kerja dan membuat program serta melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat untuk meminta dukungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal yang sama juga akan dibuat di daerah Sorong Raya dan diawali dengan penjabat Gubernur Papua Barat ketika memimpin apel bersama di lingkup pemerintah Kota Sorong. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Langsung ke Pak. Pemerintah Papua Barat bertindak cepat menangani musibah banjir yang melanda Kota Sorong beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, Dinas PUPR masih terus melakukan pengerukan sungai serta drainase dengan mengerahkan belasan alat berat. Pendangkalan sungai akibat sampah juga menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di Kota Sorong. Pengerukan dilakukan sejak banjir mulai surut dan titik terparah banjir terjadi di kilometer 10. Warga yang terdampak khususnya yang tinggal di pinggiran sungai mengapresiasi langkah cepat Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat. Ada Bapak Gubernur, penjabat Gubernur yang baru ini, dia menanggapi kami masyarakat. Malah dia melihat sendiri di media yang baru kemarin ini. Jadi dia bisa tindakan sehingga pihak pemerintah provinsi, kota, mereka turun dengan berapa 1 hari berjalan, setelah 1 hari mereka turun. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah provinsi untuk bisa secepatnya untuk melihat kami warga masyarakat yang kena dampak yaitu banjir yang sekarang terjadi di Kota Sorong Raya ini. Kami bersyukur karena ketika peristiwa kemarin terjadi kebanjiran, langsung pemerintah bisa melangkah dari PU untuk bisa menjadi kami di sini. Dari provinsi ya ini cepat karena sudah berapa kali survei ini toh Dari 2020. makanya saya bilang kemarin Bapak bukti boleh kalau hanya survei percuma aja, makanya saya bilang begitu kemarin. Dan tadi saya mengucapkan terima kasih sama Bapak Momot itu karena kemarin survei langsung hari ini alat turun. Berarti kan ada tanda-tanda bahwa itu mau dikerjakan. Banjir dan longsor yang terjadi pekan lalu dan mengakibatkan ratusan warga terendam dan 3 orang dilaporkan tewas karena rumah mereka tertimpa longsor. Banjir ini disebabkan sampah yang menyumbat drainase serta sungai yang tidak pernah dikeruk. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Papua Barat menggelar kegiatan aksi musik anak bangsa atau Asikbam. Kegiatan ini dilakukan dalam mencegah aksi radikalisme dan terorisme. Setiap peserta dalam festival Asikbam yang diselenggarakan bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Papua Barat ini diwajibkan menyanyikan lagu ciptaan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berjudul Salam Indonesia Harmoni yang berlangsung Sabtu 27 Agustus 2022 kemarin. Ketua FKPT Papua Barat Musa Kamudi yang menghadirkan kegiatan tersebut berpesan agar pencegahan terorisme bukan hanya tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Namun ini merupakan tugas bersama dengan melibatkan masyarakat maupun para wartawan dalam memberikan pencerahan maupun sosialisasi tentang bahaya radikalisme di Papua Barat.
Melalui Asikbang ini, dirinya mengharapkan adanya semacam media untuk menyampaikan perdamaian agar sama-sama menjaga Provinsi Papua Barat menjadi aman dan tertib. Dan terorisme bukan hanya tanggung jawab dari BNPT dan FKPT, tetapi kami minta apalagi yang hadir pada malam hari ini banyak dari teman-teman media untuk mari kita sama-sama memberikan pencerahan, sosialisasi tentang bahaya radikalisme ini. Melalui aksi BEM ini kita mengharapkan nantinya ada semacam media untuk menyampaikan perdamaian agar kita sama-sama menjaga Provinsi Papua Barat ini aman tertib sehingga seluruh aktivitas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan itu bisa berjalan dengan baik dan sukses. Sementara itu, sambutan Ketua BNPT yang dibacakan Subkoordinator Pemulihan Korban Nilam Ayuning Tias menyampaikan Asikbang yang dilaksanakan ini mampu merevitalisasi dan memperkuat semangat kebangsaan dan nasionalisme kepada generasi muda agar terus menangkal paham radikal demi keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Asikbang 2022 ini atau aksi musik anak bangsa ini diharapkan kita mampu merevitalisasi dan memperkuat semangat kebangsaan dan nasionalisme kalangan generasi muda dalam rangka menangkal dan terus menangkal paham radikal demi keutuhan dan kesatuan negara kita, NKRI ini tercinta. Inilah sebenarnya tujuan dan hasil yang ingin diraih dalam kegiatan ini. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Papua Barat ke depan secara intens melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan terorisme dan radikalisme kepada seluruh lapisan masyarakat, diantaranya menyasar kepada generasi muda. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, sebanyak 44 atlet taekwondo mengikuti ujian kenaikan tingkat atau UKT yang digelar pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Manokwari yang berlangsung di gedung Aula SMA Negeri 2 Wosi, Manokwari. 44 orang atlet taekwondo Manokwari pada Minggu 28 Agustus 2022 kemarin menjalani ujian kenaikan tingkat yang dihadiri jajaran pengurus dan pelatih. Kegiatan yang berlangsung di SMA Negeri 2 Manokwari diawali dengan persiapan latihan oleh atlet yang mengikuti kenaikan sabuk kuning hingga sabuk yang paling tinggi yaitu sabuk hitam. Ketua Pengurus Taekwondo Kabupaten Manokwari, Ensemi Stefimoso mengatakan, ujian kenaikan tingkat taekwondo ini sebagai momentum untuk meningkatkan olahraga di Kabupaten Manokwari. Perlu diketahui, perkembangan olahraga di Kabupaten Manokwari beberapa waktu lalu sempat mengalami kevakuman karena pandemi COVID-19. Dengan perlahan berakhirnya COVID sebagai generasi penerus bangsa di bidang olahraga, untuk itu Stefi mengajak agar para atlet taekwondo terus berlatih dalam mengembangkan olahraga taekwondo, khususnya dalam mengikuti event-event tingkat daerah, bahkan terlebih khusus di tingkat nasional. Kenaikan tingkat sebagai momentum dalam rangka meningkatkan olahraga di Kabupaten Manokwari. Peserta ujian kenaikan tingkat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan olahraga taekwondo di Kabupaten Manokwari beberapa waktu lalu mengalami kevakuman, tidak berjalan dengan baik karena adanya bencana alam atau bencana COVID-19 sehingga semuanya tidak berjalan. Untuk itu, mulai setelah COVID ini mulai berakhir, mari kita generasi penerus bangsa di bidang olahraga, mari terus berlatih untuk mengembangkan olahraga taekwondo di Kabupaten Manokwari, khususnya untuk mengikuti event-event tingkat daerah bahkan tingkat nasional di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa taekwondo ini merupakan salah satu olahraga yang dalam kesempatan SEA Games bisa meraih medali emas, sehingga kita di daerah-daerah khususnya di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, terus mari kita generasi muda baik dalam tingkatan terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga di ajang yang bergengsi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional kita bisa mengambil bagian
dalam event-event selanjutnya. Taekwondo merupakan salah satu olahraga yang sangat bermanfaat meski banyak masyarakat yang belum mengetahui olahraga yang satu ini. Namun melalui media, Steffi Moso menghimbau kepada seluruh generasi muda Papua mari bergabung bersama Taekwondo Kabupaten Manokwari guna menjaring atlet Taekwondo yang berbakat. Olahraga Taekwondo ini sendirinya tuh salah satu olahraga yang sangat bagus. Bidang olahraga, tapi kebanyakan orang tidak mengenal olahraga ini, bahkan di Kabupaten Manokwari. Hari ini lewat media saya menghimbau sebagai Ketua Taekwondo Kabupaten Manokwari kepada semua generasi yang ada di Kabupaten Manokwari yang selama ini karena situasi COVID-19 tidak berjalan, dan berharap supaya Taekwondo ini bisa berjalan. Mari bergabung ya. Semoga ke depan kita terus meningkatkan Taekwondo di Kabupaten Manokwari dan terus lebih banyak lagi peserta yang akan mengikuti. Betul. Selanjutnya, Ketua Pengurus Taekwondo Kabupaten Manokwari NCMI Steffi Moso menyerahkan bantuan berupa pelindung kepala Taekwondo, pelindung badan, pelindung tangan, dan pelindung kaki kepada Taekwondo Indonesia Pemkab tingkat 1 Manokwari. Natalindo Keriwayat FRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Senin 29 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arizona pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.